Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aden Putra dengan NIM E1 S1 24027. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah penjelasan dan praktik mengenai eh, materi perkuliahan kami sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama tentang dynamic array hingga multidimensional array. Kita bahas dulu pertama, yaitu dynamic array. Nah, dynamic array adalah struktur data array yang ukurannya dapat berubah secara otomatis selama program berjalan. Nah, berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap sejak awal pembuatannya. Nah, dynamic array ini memungkinkan penambahan maupun pengurangan elemen tanpa harus menentukan ukuran akhir terlebih dahulu. Nah, kalau array biasa dia itu seperti ini. Kita buat array data. Nah, ini kita sudah tentukan memang ukurannya sejak awal. Seperti umpama 0 kali 5. Nah, berarti eh, coba kita print data. Nah, dia sudah ditentukan di sini 5. Ataupun bisa bisa juga kita buat langsung datanya di dalam gini. Nah, sudah ditentukan 5. Kalau kita mau tambah array baru, kita tambah kita mau tambah data baru, kita tambah di array-nya. Nah, sedangkan kalau seperti eh, dynamic array dia nanti di array-nya bisa ditambah-tambah terus. Katanya, sebentar kita contohkan. Nah, pada Python, struktur list. Nah, list dia menggunakan konsep dynamic array. Nah, nanti kalau kita bikin list, dia itu menggunakan konsep dynamic array yang dimana ukurannya itu dapat berubah-ubah secara otomatis. Nah, oleh karena itu, elemen dalam list itu dapat ditambah. Nah, ditambah, dihapus, maupun diubah secara lebih fleksibel. Nah, dynamic array juga itu bekerja dengan cara menyediakan kapasitas memori tertentu yang biasanya lebih besar daripada jumlah elemen aktual yang tersimpan. Nah, ketika kapasitas tersebut penuh dan elemen baru yang ditambahkan, sistem akan membuat array baru dengan kapasitas yang lebih besar, menyalin seluruh elemen dari array lama ke array baru, dan mengganti referensi array lama dengan array baru, dan menambahkan elemen baru ke array yang telah diperbesar. Nah, pendekatan ini pun membuat proses penambahan elemen itu menjadi lebih efisien, walaupun terkadang diperlukan proses penyalinan data. Nah, implementasi dynamic array. Dalam implementasi dynamic array itu terdapat beberapa komponen penting, yaitu jumlah elemen aktual, menyimpan jumlah data yang benar-benar ada di dalam array. Kapasitas array yaitu menunjukkan berapa banyak elemen yang dapat ditampung sebelum dilakukan resize. Nah, sedangkan resize itu ketika array penuh, kapasitas array diperbesar dengan membuat array baru yang ukurannya lebih besar, kemudian menyalin data lama ke array baru tersebut. Nah, pada banyak implementasi dynamic array, kapasitas baru biasanya dibuat 2 kali lebih besar daripada kapasitas sebelumnya. Di sini kita mau buat contoh dynamic kode untuk dynamic array lah. Nah, di sini untuk eh, nah, pertama untuk membuat array yang berlevel rendah itu kita import dulu si types. Types. Nah, selanjutnya kita buat kelas dynamic array. Array yang, oh sorry. Nah,
Kita buat lagi konstruktornya itu init self and zero dan capacity. Nah, jadi self n ini tuh jumlah elemen asli yaitu nol dan kapasitas awalnya itu satu. Nah, selanjutnya kita buat itu untuk membuat array kosong di memori. Kita buat self A dengan self make array. Self A, capacity. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk def n return self n. Selanjutnya kita buat untuk get item self buat lagi validasinya, kondisinya. In the if not zero, sorry, index error. Kita buat untuk append. Ini return atau rise? So, di sini ini rise. Nah, ini append ini untuk menambahkan. Def append. Dan itu objek. Kita buat lagi. Kita cek dulu apakah penuh. Jika n, sorry, n itu kapasitas awal. Apa tadi n?
Nah, dia akan resize kalau dia penuh. Resize. Dari size-nya itu dua kali dari kapasitas. Ya, oke. Oke. Ah, dia masukkan data dia ke slot kosong. Oke, set. Oke, oke. Self n plus satu plus satu. Oke. Buat lagi untuk metode resize-nya. Def resize. Sorry. Self ketik ini new cap saja. Untuk baru B dot self make trail. Yes. Untuk ulangannya pertemuan self and ini kadar tadi tak suruh besar atau kecil. Cek sebentar. Ah, update kapasitasnya. Nah, sekarang kita buat untuk make array. Buat array. Oke, self. Buat array C. Di sini kita gunakan tadi return. Di sini gunanya si types-nya. Si kali si types.
Oke, selanjutnya buat itu tampil supaya kita buat loop untuk bukannya in range self and terus kita print bisa tuh ini I N buatlah array-nya oh array saja dynamic array ranges dari post array. Nah, kita append mulai tadi kita append dia bisa kita tambahkan sama. Nah, ketika kita append ini kita tambahkan dia otomatis menambahkan di list tadi list yang menggunakan dynamic array kita ya huruf C1 dua data ini semua otomatis akan di append atau ditambahkan ke array di list array tadi seperti itu. So, kita tampilkan tampilin dari metode tampil tadi yang dimana digunakan untuk mengulang dan merapikan semuanya. Nah, coba kita run. Eh, Line 7 apa itu? Kurang titik, sorry. Nah, sorry lebih ke apa ini salah. Seharusnya ini. Ini kurang. Kita jalankan. Nah, dia akan muncul. Di sini kita bebas, kita mau tambahkan, kita mau append sampai berapa kali. Di sini kita tambahkan lagi. Nah, dia akan bertambah terus. Nah, itu dia eh, kegunaannya dynamic array yang dimana dynamic array ini, nah, sesuai nih, array baru dibuat dengan kapasitas yang lebih besar.
Nyalin seluruh elemen dari array lama ke array baru, mengganti referensi array lama dengan array baru, dan menambahkan elemen baru ke array yang telah diperbesar. Dan juga di ini mana tadi? Nah, dapat berubah secara otomatis selama program berjalan. Jadi kita tambahkan terus saja, dia akan terus bertambah di dalam array-nya. Atau yang kalau kita bahkan sini list, struktur list. Selanjutnya ada amortized analysis. Amortized analysis ini adalah metode analisis kompleksitas yang digunakan untuk menghitung rata-rata biaya operasi dalam serangkaian operasi. Nah, walaupun beberapa operasi pada dynamic array dapat memerlukan waktu besar, seperti saat resize terjadi, sebagian besar operasi lainnya tetap murah. Nah, oleh karena itu, biaya rata-rata keseluruhan operasi itu tetap efisien. Nah, mengapa append itu memiliki kompleksitas 0 dalam kurung satu? Nah, operasi append atau tadi itu menambahkan ke array itu biasanya hanya menambahkan elemen ke posisi kosong berikutnya, sehingga membutuhkan waktu konstan. Namun, ketika kapasitas array penuh, append itu memerlukan proses resize yang cukup mahal karena membuat array baru dan menyalin seluruh elemen lama dan mengganti array lama. Nah, seperti itu tadi, ini ada kondisi-kondisi append sama resize. Nah, resize jika penuh dia akan membuat array baru dan dia salin seluruh elemen lama itu dan mengganti array lama gitu. Nah, walaupun demikian, resize itu tidak terjadi setiap saat. Nah, resize itu hanya dilakukan sekali ketika kapasitas penuh. Karena resize jarang terjadi, maka rata-rata biaya operasi append itu tetap dianggap memiliki kompleksitas, yaitu 0, 1, amortized. Nah, selanjutnya kita masuk ke geometric increase dan arithmetic increase. Nah, yang pertama ada geometric increase. Nah, geometric increase itu adalah strategi memperbesar kapasitas array dengan cara mengalihkan kapasitas sebelumnya menggunakan faktor tertentu, biasanya 2 kali lipat. Nah, strategi ini tuh sangat efisien karena jumlah reses itu menjadi sedikit, sehingga total waktu operasi itu tetap linear terhadap jumlah elemen. Selanjutnya ada arithmetic increase. Nah, arithmetic increase itu strategi memperbesar kapasitas array dengan jumlah tetap setiap resize. Nah, pendekatan ini tuh kurang efisien karena resize itu akan terlalu sering terjadi. Akibatnya, penyalinan data itu menjadi sangat banyak. Performa program menurun dan total kompleksitas itu dapat menjadi kuadratik atau 2 kali lipat. Nah, karena itu, geometric increase ini lebih banyak digunakan pada implementasi dynamic array modern. Jadi, kalau arithmetic increase itu dia seperti eh, 2 kali lipatkan kapasitas. Umpama kapasitas pertama itu 1. Nah, selanjutnya dia menjadi 2. Selanjutnya lagi dia menjadi 4. Selanjutnya lagi dia menjadi 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan kalau geometri eh, increase, dia itu tetap seperti dari kapasitas pertamanya 1. Nah, kapasitas keduanya 2. Kapasitas ketiganya, oh sorry, terbalik. Geometric increase yang 2 kali lipat. Yang seperti 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8. Sedangkan eh, arithmetic increase dia tetap seperti 1 naik menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Dia kapasitasnya dia cuman bertambah tetap berurutan seperti itu. Nah, di sini saya akan coba membuat contoh codingannya. Yang pertama kita import time dulu. Ini kita buat kelas untuk arithmeticnya. Arithmetic array.
Ini kita deklarasikan def init self increment 4. Oke, buat self n sama dengan 0 untuk kapasitas awalnya 0. Selanjutnya kita buat self capacity increment. Capacity increment untuk tambah ini kapasitasnya setiap penuh. Selanjutnya kita buat increment self increment untuk, oh ya, ini capacity increment itu kapasitas awalnya itu sama dengan C, increment ini C. Sedangkan increment itu dia tambah setiap kali penuh. Misalnya kita buat self, eh, sorry, self dulu. Data on, on kali self capacity. Jadi kita resize. Hmm, Nice crown admin admin tidak pakai admin. Belum buat kondisinya if self n sama dengan dimensi self capacity city kita buat sel, oh ya ini saya tidak sel new data. Nah, ini yang dapat perulangannya for in range self and data. Nah, itu buat sel dan data terus sel resize on. Misal
Oke, kita save. Penting lah. Langsung print. Business count. Misal, oh ya sudah benar. Save. Oh, buat save. Satu. Ini kita buat untuk kelas geometric increase-nya. Lihat perbedaannya sebentar. Array. Di geometric array ini mau hampir sama saja. Ya, ini kita langsung buat fungsinya. Sebelum proses kita hafal dulu. Tentang apa ini. Kapasitas awalnya itu kita buat satu. Kanon sel kapasitinya sebentar. Dan lanjut kita responnya itu lanjut pen buat jika self and dengan buat ini buat kebelangannya for in range buatkan itu services count satu kita bikin cek sama kita ini untuk code-nya buat kita buat di sini kita bikin testing buat untuk pola berapa kali pen ya kita buat untuk 20. Oke, buat di sini kode itu tuh ya untuk arithmetic
Titik array. Ya, kita buat sini array sama dengan arithmetic array lewat filtering. Terus kita ulangi for in range 20. Ini arith saya scroll di sini kapasitas akhir kapasitas. Nah, kita buat versi untuk geometric array-nya. Geometric array dia itu saja kita buat jam ulangannya untuk 20. Ayo append sama kayak coba kita lihat outputnya. Nah, seperti yang kita lihat, nah untuk arithmetic array dia dua kali lipatkan. Yang pertama tadi array-nya itu satu kan, eh 4, incrementnya 4. Nah, dia menjadi 8, menjadi 12, menjadi 16, menjadi 20. Sorry, arithmetic array dia itu eh, tetap dia bertambah sesuai kapasitas, sesuai resize count-nya. Nah, sedangkan untuk geometric array dia dia bertambah eh, kali lipat. Nah, seperti tadi yang pertama kan untuk ini. Nah, dia dimulai dia dari dari satu. Dia menjadi dua, jadi 4, menjadi 8, menjadi 16 dan menjadi 32. Dia ini semua dua. Eh, apa namanya? Di dua kali lipat kan. Dua kali lipat dari dua itu 4. Kali dua lagi 8, kali duanya lagi 16. Sedangkan untuk aritmetik dia bertambah sesuai dengan resize count-nya. Kalau kita atur resize count-nya sini 5, dia kan jadi 5 menjadi 10. Kerasi resize count-nya 4, dia 8. 8 terus 8 tambah 4 12, tambah 4 lagi 16 seperti itu. Jadi dia kapasitasnya dia itu tetap. Sedangkan kalau geometrik array itu kuadrat seperti itu. Kali duanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke memory usage and syncing array. Nah, ketika elemen dalam dynamic array itu terus dihapus, kapasitas RAID dapat menjadi terlalu besar dibanding jumlah elemen aktual yang tersimpan. Nah, jika kondisi ini dibiarkan, memori itu bisa menjadi sangat boros dan kapasitas array itu tidak proporsional. Nah, dengan isi sebenarnya. Karena itu, implementasi dynamic array yang baik biasanya juga memiliki mekanisme untuk mengecilkan ukuran array ketika jumlah elemen berkurang secara signifikan. Selanjutnya, selanjutnya ada Python list class. Nah, eh, list ini merupakan implementasi dari dynamic array. Nah, karakter utama Python list itu dia mendukung indexing secara cepat. Nah, jadi dia kita bisa indeks, kita bisa tambah-tambah terus eh, array-nya secara cepat. Dan itu mendukung penambahan elemen secara efisien dan mendukung penghapusan elemen dan juga mendukung perubahan isi elemen. Nah,
Operasi seperti indexing dan appending ini memiliki performa yang sangat baik karena memanfaatkan konsep dynamic array. Nah, implementasi list pada Python itu dari metode append itu bisa menunjukkan bahwa perilaku waktu constant itu amortized. Ya. Nah, apa tadi amortized? Nah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, amortized itu metode analisis kompleksitas yang digunakan untuk menghitung rata-rata biaya operasional dalam serangkaian operasi. Seperti kita eh, saat resize, saat nih memerlukan waktu besar seperti saat resize terjadi. Nah, biaya-biaya rata-rata keseluruhan operasi itu tetap efisien, itu adalah amortized. Nah, jadi eh, di sini juga menunjukkan bahwa dynamic itu memiliki perilaku waktu konstan yang amortized. Nah, kita buat contohnya. Kita buat codingannya for time buat buat time dulu. Oke. Ini kan dia compute average lah, rata komputasi. Oke. Buat eh, apa namanya, listnya. Nah, listnya itu list data. Nah, disinilah nanti datanya akan tersimpan. Kita tentukan. Nah, selanjutnya kita buat startnya. Nah, kita buat port gain range and 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 oh, sorry ini from. Nah, coba kita lihat outputnya. Tapi kita belum buat ke untuk outputnya. Buat sini total time and start page of time and habit event dan rata-ratanya. Kita buat untuk pengujiannya itu kita buat compute coverage-nya 1000. Ini kita buat 10.000, ini 100.000, sini 1 juta. Lalu kita jalankan.
Oh iya, ini harus sama ya. Nah, di sini kita lihat, nah, kita lihat untuk kenaikan appendnya dari kenaikan 1000 eh, ke 10.000 itu total waktu dan rata-ratanya itu tidak meningkat, jadi dia konstan. Sedangkan untuk eh, 100.000 ke 1 juta ini dianya meningkat sedikit, jadi tidak terlalu berpengaruh. Jadi tadi apa namanya? Nah, indeksnya ini sangat cepat dan ketika penambahan elemennya itu sangat efisien. Nah, untuk performanya itu sangat baik. Penggunaan Lips ini untuk indexing dan Appen itu memiliki performa yang sangat baik karena memanfaatkan konsep dynamic array yang seperti kita lihat di outputnya tadi itu, proses appending dan total waktunya itu sangat cepat, tidak sampai 1 detik per append seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke efisiensi list dan tuple. Nah, list itu bersifat mutable, artinya isi list itu dapat diubah, ditambah, atau dihapus. Nah, karena fleksibel itu list membutuhkan pengelolaan memori tambahan. Sedangkan tuple itu bersifat immutable, artinya setelah dibuat isinya itu tidak dapat diubah. Nah, kalau kayak list tadi ini, isinya itu masih bisa diubah-ubah. Kalau tuple itu tidak dapat diubah karena immutable. Nah, tapi dia eh, keunggulannya itu penggunaan memorinya itu lebih hemat. Akses data lebih cepat dan lebih aman digunakan untuk data tetap, yang tidak diubah. Nah, tuple juga ini sangat cocok digunakan untuk data yang tidak perlu dimodifikasi. Sedangkan kalau untuk data-data yang butuh diubah atau butuh-butuh diperbarui dan dimodifikasi, lebih cocok menggunakan eh, list. Dan contoh kita ubah-ubahnya itu seperti, nah kita buat umpama satu data list. Nah, data, sorry, sampaikan dulu. Isinya satu, dua, tiga, lima lah. Nah, di sini bisa kita ubah. Kita print data. Selanjutnya kita ubah. Kita ke 0 ke 6. Kita print lagi data. Lalu kita data. Kita ubah isinya. Untuk indeks yang ke satu, kita ubah isinya menjadi 20. Terus kita print lagi data. Nah, kita lihat untuk hasilnya. Seperti yang kita lihat di sini untuk print pertama. Ini, yang paling atas. Nah, dia normal. Kita print isi data ini itu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk print kedua yang kita telah open, kita telah tambahkan. Kita tambahkan data baru itu 6. Nah, dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan untuk data ketiga kita ubah pada indeks satu, yaitu yang 2, kita ubah menjadi 20. Nah, dia juga terubah. Nah, jadi dia ini contoh penggunaan dan keunggulan dari list. Karena dia lebih mudah diubah, ditambah maupun dihapus. Sedangkan untuk penggunaan tab tuple, dia itu tidak bisa diubah. Karena dia contoh penulisannya dia seperti ini. Dia bukan menggunakan dalam kurung yang kotak. Dia menggunakan dalam kurung yang melengkung seperti ini. Kita buat 1, 2, 3, 4 kan. Gitu. Kita print data. Sini data tidak bisa kita ubah lagi. Seperti kalau kita mau ubah datanya.
yaitu indeks kedua itu ini. Kita ubah menjadi 10. Oh, pertama kita tidak seperti ini saja. Terus kita print data. Nah, dia akan error. Dia print dulu ini untuk ini data pertama. Tapi dia tidak bisa mengubah indeks kedua itu, dia tidak bisa ubah karena dia tuple. Nah, ini tuple dia itu immutable, tidak bisa diubah. Tetapi dia lebih memorinya dia lebih hemat dan akses datanya itu lebih cepat dan digunakan lebih aman digunakan untuk data yang tetap. Nah, itu dia perbedaannya. Sedangkan kita masuk ke mutating behavior pada list. Nah, mutating behavior itu adalah operasi yang mengubah isi list. Nah, beberapa operasi mutasi pada list itu antara lain append, insert, remove, pop, dan extend. Nah, pertama kita masuk ke append tadi sudah. Sekarang kita masuk ke insert. Nah, kita buat contoh datanya, data. Isinya satu print data. Nah, di sini kita gunakan perintah insert data. Nah, insert ini tuh operasi yang digunakan untuk menambahkan elemen pada posisi tertentu. Nah, jika oleh elemen ditambahkan di awal atau tengah list, seluruh elemen setelah posisi tersebut harus digeser ke kanan agar tersedia ruang kosong. Nah, karena proses pergeseran ini, kompleksitas insert ini menjadi linear terhadap jumlah elemen. Semakin dekat posisi insert ke awal list, maka semakin mahal. Sini kita buat insert. Nah, kita mau geser ini, kita lihat. Oke, print data. Lihat perbedaannya ketika di insert. Nah, dia akan menggeser dari setelah dua ini, dia geser kanan. Terus dia menambahkan 10. Seperti ini. Dimana umpama di sini kita ganti menjadi 1. Nah, dia yang berubah 1. Setelah 1 ini, dia tambahkan 10. Seperti namanya, insert menambahkan elemen pada posisi tertentu. Posisi setelah eh, indeks yang kita masukkan di sini. Tahu? Iya, sini coba kita masukkan. Oh, sorry. Dia bukan eh setelah satu ini. Maksudnya indeks satu kan di sini. Kedua. Sedangkan kalau kita tambahkan nol menjadi nol. Nah, dia akan muncul di paling awal. Sorry. Jadi sesuai indeks keberapa ini. Selanjutnya ada penggunaan append. Append tadi mungkin kita sudah tahu. Sini ada menghapus elemen yaitu pop. Nah, sini kita contoh. Kita buat data pop pada apa namanya? Titik seperti ini. Kita lihat perbedaan. Nah, seperti ini. Operasi pop itu digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan indeks. Nah, di sini tidak ada kita masukkan indeksnya. Nah, dia jadi menghapus saja eh, yang akhir. Coba kita tambahkan sini indeks 1. Oh, berarti oh ya ini dia hapus indeks 1 itu 2. Jadi dia sesuai indeks yang kita masukkan dia akan menghapusnya. Nah, jika elemen terakhir dihapus itu tidak perlu penggeseran data. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau yang kita menghapus elemen terakhir tidak perlu kita isi. Dia langsung terhapus elemen terakhirnya. Seperti itu. Nah, tidak perlu pengisiran data.
dan kompleksitasnya itu konstan. Namun jika elemen di awal atau di tengah dihapus, seluruh elemen setelahnya harus digeser. Nah, dan kompleksitas itu menjadi linear. Selanjutnya ada eh, remove. Nah, remove ini digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan nilai. Nah, kalau kayak eh, pop dia ini, dia berdasarkan indeks ke berapa. Sedangkan kalau remove, dia berdasarkan nilai. Nah, mungkin bagus kalau kita pakai cara angka-angkanya di sini acak. Ataupun kita buat angka yang sama, seperti ini, 4. Di sini 7. Nah, kalau menggunakan remove, nah, sini kita baca dulu. Nah, Python itu harus mencari elemen, menghapus elemen dan menggeser elemen lain. Nah, karena itu juga operasi remove dia memiliki kompleksitas yang linear. Nah, di sini umpama kita cari elemen 5, 4 lah yang ada samanya. Maka dia akan terhapus dua-duanya 4. Eh, Ternyata dia hanya hapus 1 4. Dia tidak bisa menghapus yang sama. Coba kita menghapus lagi 5. Nah, dia akan menghapus eh, elemen 5. Seperti itu. Jadi dia menghapus berdasarkan elemen. Sedangkan kalau pop menghapus berdasarkan indeks. Nah, selanjutnya kita masuk ke extend list. Ex- Extend list atau operasi extend ini digunakan untuk menambahkan seluruh elemen dari satu list ke list lain. Nah, pendekatan ini lebih efisien dibanding melakukan append berulang kali karena hanya menggunakan satu pemanggilan fungsi. Kapasitas akhir dapat dihitung sejak awal dan proses resesnya itu dapat diminimalkan. Kita buat contoh, kita menggunakan extend. Nah, di sini kita buat dua kata. Yang pertama berisi 1 2. Sedangkan data kedua kita buat dia berisi 1 3 4 lah. Cocok. Nah, kita extend di A, kita extend B. Maksudnya di A ini kita tambahkan B, kita print A. Nah, A ini akan langsung bergabung dari 3 dan 4-nya B. Sedangkan kalau kita menggunakan append, nah dia seperti ini. Dia ikut eh, kotaknya. Jadi, menggunakan extend ini, nah, menambahkan seluruh elemen dari satu list ke list lain dan lebih efisien dibandingkan menggunakan append berulang kali karena hanya menggunakan satu pemanggilan fungsi dan kapasitas akhirnya itu dapat dihitung sejak awal dan proses rilis itu dapat diminimalkan. Jadi untuk menambahkan data-data seperti ini yang eh, banyak lebih baik menggunakan append. Selanjutnya ada constructing new list. Nah, pembuatan list baru itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu pendekatannya itu yang paling efisien adalah menggunakan list comprehension karena sintaksnya itu lebih singkat, performa lebih efisien, dan penggunaan memori itu lebih efisien. Selain itu, membuat list sekaligus jauh lebih efisien dibanding membangun list sedikit demi sedikit menggunakan append berulang. Nah, kita buat contoh. Untuk list biasa kan seperti ini. Cara cara biasa membuat list. Nah, ini listnya. Cara biasanya itu biasa kita menggunakan for, in, range, 1000, data, append, tambahkan i. Nah, ini kita print. Nah, dia seperti ini. Total elemennya juga.
elemen dalam list itu 1000. Nah, sedangkan kalau menggunakan list comprehension itu sintaksisnya lebih singkat. Seperti ini. Nah, kalau menggunakan list konstruksi, ini list itu menggunakan apa namanya? List compression. Dia sintaksis seperti ini, tinggal tambah data i for i in range 1000 yang terbanyak 100 aja. Dia seperti ini saja, langsung muncul semua dalam di dalam list yang ada. Langsung isi seperti itu. Keuntungan dia ini lebih cepat, sintaks lebih singkat, dan penggunaan memorinya lebih efisien. Nah, selanjutnya ada Python string class. Apa itu Python string class? String class pada Python itu bersifat immutable atau tidak bisa diubah. Artinya, karakter string itu tidak dapat diubah langsung. Setiap perubahan itu menghasilkan string baru karena immutable. Nah, operasi manipulasi string tertentu dapat menjadi eh, mahal jika dilakukan berulang kali. Nah, seperti ini. Kita buat umpama terbaru. Isinya itu halo, halo, string. Kamu tambahkan, kita tambahkan s itu kita tambahkan dunia ya, seperti itu cocok. Dan lagi s. Nah, dia tidak dapat diubah. Dia langsung menghasilkan string baru. Jadi dia ini eh, apa namanya? Dia bukan mengubah string lama ini menjadi halo dunia, menjadi halo tambah dunia ini, tapi dia membuat string baru yang menambahkan eh, isi dari string lama ini dan apa yang ditambahkan, elemen yang ditambahkan. Seperti itu. Dia tidak mengubah apa namanya? List lama, tapi dia menghasilkan string dia tidak mengubah string lama ini, tapi dia menghasilkan string baru yang berbeda. Jadi kalau kita eh, nanti isinya berbeda, di sini halo saja, dia tidak berubah menjadi halo dunia, tapi nanti ketika ditambah, nah dia akan menghasilkan string baru yang menjadi halo dunia. Seperti itu. Stringnya ada pattern matching. Nah, pattern matching ini proses mencari suatu string dalam string lain. Contoh operasi pattern matching itu seperti pencarian substring, find, count, replace, dan split. Nah, implementasi sederhana pattern matching biasanya itu memiliki kompleksitas 0 mn. Dengan n itu panjang string utama dan m itu panjang pola yang dicari. Hal ini terjadi karena sistem perlu memeriksa kemungkinan kecocokan pola pada banyak posisi. Kita buat contohnya lagi. Nah, contohnya itu kita buat si data itu isinya saya saya suka mancing. Oke, kuat. Selanjutnya kita mau cari print seperti ini. Kita cari kata mancing, kata saya saja. It takes. Langsung pakai kutip. Nah, sini itu true karena ada kata saya. Coba kita cari kata aku. Nah, hasilnya false, dia tidak temukan. Seperti itu. Nah, di sini kita coba menggunakan find. Nah, kita buat lagi sini teks.
not fine, suka, mana outputnya. Oh yang belumnya. Ya sepertinya itu. Ini kenapa dia 6? Kenapa 6 ya? Dia menemukannya di indeks ke 6. 1, 0, 1. Coba kita ke 5. Oh ya, dia menemukannya pada indeks ke 6. Coba kita tambahkan sini saya. Nah, dia menjadi 7 karena dia menemukannya pada indeks 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia menemukan indeks ke 7. Seperti itu. Itulah hasilnya 7. Itu menggunakan opsi find. Nah, setelah itu kita mungkin gunakan lagi count. Bagus. Dia akan hitung satu karena kata suka itu cuma satu. Nah, dia hanya menjadi dua karena kata suka ada dua. Selanjutnya kita replace. eh Sorry, kita replace suka menjadi hobi. Tak. Nah, dia langsung berubah jadi saya hobi-hobi mancing karena dia mengubah kata suka. Nah, selanjutnya kita split. Kita split. Kita split suka. Saya. Nah, suka ini dihilangkan. Di split. Apa ya arti split? Ya, seperti itulah. Nah, selanjutnya kita masuk ke composing string. Nah, composing string itu sorry, composing string dia menyusun string baru secara berulang menggunakan operasi penambahan string kurang efisien. Karena setiap perubahan menghasilkan objek string baru. Nah, pendekatan yang lebih efisien itu kita mengumpulkan karakter menggunakan list, kemudian menggabungkannya sekaligus di akhir proses. Nah, pendekatan ini tuh lebih hemat memori, lebih cepat dan lebih efisien untuk data besar. Kita ambil contoh, kita buat letters. Isinya string kosong ya. Selanjutnya, kita buat for i in document comments if i is alpha. Wah, letters. Oke. Eh, oh sorry. Hmm, eh, ya, seharusnya itu seperti ini.
seperti itu. 20 isinya result document is not defined. Kita belum boleh buat variabel dokumen. Dokumen sini itu kita buat saja. Kemudian dan oh, ya. Nah, ketika kita menggunakan ini, dia hanya mengambil eh, teks saja. Dia mengabaikan angka-angka dan apa namanya, tanda-tanda seru seperti ini, tanda-tanda titik koma atau yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke storing high score for a game. Nah, di sini eh, kita memberikan contoh penerapan array based sequence pada sistem leaderboard permainan. Nah, setiap data skor itu terdiri dari nama pemain, nilai skor, kemudian dibuat struktur scoreboard untuk menyimpan skor, menjaga urutan skor tertinggi, dan membatasi jumlah skor yang disimpan. Nah, ketika skor baru dimasukkan, itu sistem menentukan apakah skor layak masuk ke leaderboard, elemen lain dapat digeser agar urutan tetap benar, dan konsep ini memanfaatkan operasi insert dan shifting pada array. Nah, kita buat codingannya. Nah, pertama kita buat kelas. Buat kelas game entry. Kita buat, nah, kita definisikan init si nama dan score. Name, score, self name, self score, score, score. Ini ada garis merah, ada titik pasang. Nah, selanjutnya kita buat def str, str, self, sekedar, def di sini itu self name dan self score. Oke. Nah, selanjutnya kita buat kelas untuk scoreboardnya. Kelas score board. Oke. Nah, scoreboard buat def init save dan self saja ya. Buat save data
Kita buat listnya, list datanya. Terus kita buat def at self entry. Oke, kita buat self data untuk menambahkan data buat ke dalam list. Append entry self data sort ini score tuh. Nah, selanjutnya kita buat reverse di kelasnya itu. Reverse tuh. Def fill ini saudara balik di ujung def tampil self entry in self or entry buat lagi contohnya kita buat s scoreboard s at game entry list apalagi nah sudah ada semua tampil setelah outputnya. Nah, dia akan menyimpan skor urutan skor tertinggi. Nah, kita simpan skornya, ada nama ada nama pemainnya dan menyimpan skornya. Dan skornya dia urutkan dari skor tertinggi yaitu 150 dan ada batasi jumlah skor yang disimpan. Tambahkan super bagus. Tambahkan lagi aden s add game entry dan sini 400. Nah, seperti kita tes tadi kita jalankan ulang. Dan paling tinggi dia 900. Nah, ketika skor baru dimasukkan, sistem dia akan tentukan skor tersebut layak masuk leaderboard atau tidak. Dan elemen lain itu digeser agar agar urutan itu tetap benar. Nah, konsep ini memanfaatkan operasi insert dan shifting pada array. Seperti itu. Dan kita masuk ke sorting sequence. Sorting itu adalah proses mengurutkan data. Nah, materi itu membahas tentang algoritma insertion sort, yang dimana insertion sort ini menyusun data dengan cara mengambil satu elemen. Nah, menganggap bagian awal array sudah berurut, mengambil elemen berikutnya dan memindahkan elemen tersebut ke posisi yang sesuai, menggeser elemen lain jika diperlukan. Nah, proses ini tuh diulang sampai seluruh data terurut. Insert tensor juga sederhana untuk dipahami dan cocok digunakan pada data berukuran kecil. Nah, kita buat contohnya. Kita buat kita definisikan dulu. Insertion sort atau buat for in range
satu. Nah, len data i dengan data i ini minus satu. Nah, buat perulangannya while c di atas sama dengan nol dan sorry, dan i lebih kecil daripada data. Salah sih. Data c lebih kecil daripada paling lebih besar dari i data c plus satu sama dengan data c. Nah, buatlah ini data i seharusnya. Mana i? Oke, buatlah data. Informasinya itu gimana ini? Insertion sort, data, dan print sorted array. Nah, di sini dia acak angkanya. Tapi ketika kita jalankan, dia akan sortir sesuai urutan. Seperti itu. Dah sortir dari awal. Satu, dua, seperti itu. Dari yang terendah. Selanjutnya ada, kita masuk ke simple cryptography dari Cesar Shipper. Nah, Cesar Shipper itu adalah teknik kriptografi sederhana, yang dimana prinsipnya itu setiap huruf digeser beberapa posisi dalam alfabet. Nah, contohnya huruf A dapat berubah menjadi huruf D dan huruf B berubah menjadi huruf E. Nah, dalam implementasinya, eh, karakter itu diubah menjadi representasi angka. Dilakukan operasi pergeseran kemudian dikembalikan menjadi karakter. Nah, proses enkripsi ini menggunakan pergeseran maju, sedangkan deskripsi menggunakan pergeseran mundur. Kita buat contohnya lagi, selesaikan semua ini. Kita buat definisikan encrypt untuk mengencrypt datanya. Encrypt, encrypt. Nah, kita encrypt dulu. Encrypt, gimana isinya teks. Tuh, kita resultnya itu ke sini dulu. Oke, buat for c index intex if c misal apa? Result eh baru saya namanya baru cer per c per a shift. Oke, ini sudah sih. Kita result segmen baru else kita result eh, sama dengan tambah c dan return result. Kita buatlah encryptnya, print encrypt hello world, print hello world. Kita lihat dia jadi apa. Wah, dia acak menjadi Chorus Rock. Dia geser semua. Ya gimana? Namanya? Dia geser sesuai dengan ini. Menjelaskan.
Nah, jadi dia berubah seperti ini tuh sesuai dengan eh, kode enkripsi kita ini yang dimana dia selalu bertambah 3 dari data aslinya. Ini kenapa? Kan hello world. Hello menjadi K. H menjadi K. Karena kalau kita lihat sesuai abjad, kita hitung dari H, I, J, K ya. Ketiga setelah H itu K. Sama dengan E, F, G, H. Menjadi H. Seperti itu. Jadi dia memajukan. K-nya menjadi, eh, apa namanya? Abjadnya menjadi abjad 3 abjad di atasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat untuk, apa namanya? eh Decrypt-nya. Nah, tak result source-nya ini sama saja. Tapi untuk decrypt dia tak ubah saja, mana? Nah, sebentar. Nah, kita ubah ini menjadi minus. Dan ini, nah, decrypt. Nah, dia kembali. Jadi, kalau kita tahu kode kode enkripsinya, bisa kita ubah, kita eh decrypt kembali. Karena di sini tadi dia mengubah menjadi 3 abjad setelahnya, plus 3. Tinggal ubah menjadi kurang. Jadi dia kembali normal. Sesuai logikanya. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang terakhir, yaitu multidimensional list. Nah, multidimensional datasets. Oh ya, multidimensional datasets. Nah, multidimensional data adalah data yang memiliki lebih dari satu dimensi. Contoh, matriks, gambar digital, data geografis, dan data 3 dimensi. Pada Python, multidimensional array biasanya direpresentasikan menggunakan list bersarang. Nah, akses elemen dilakukan menggunakan beberapa indeks. Nah, kesalahan umum pada multidimensionalis itu adalah saat membuat multidimensionalis adalah seluruh baris mengarah ke objek list yang sama. Nah, akibatnya perubahan pada satu baris akan mempengaruhi semua baris lainnya. Nah, masalah ini terjadi karena setiap baris sebenarnya hanya menyimpan referensi ke objek yang sama. Cara benar membuat multidimensionalis itu, kita implementasi yang benar harus, yang kita harus memastikan bahwa setiap baris itu merupakan objek list yang berbeda dan setiap bagian data independen satu sama lain. Nah, dengan demikian perubahan pada satu baris itu tidak mempengaruhi baris lain. Nah, seperti biasa kita buat contoh kodenya. Kita buat data yang berdimensi-dimensi. Data. Dia itu isinya, buat inilah. Terus kita buat lagi. Seperti itu. Kita buat lagi. Kita buat seperti saya seperti ini waktu. Iya, enak ya. Nah, di ini ada berapa dimensi. Nah, untuk mengakses elemennya, nah ini 2 dimensi list. Ada lebar dan panjangnya. Oh ya, panjang dan lebarnya dia dimensi list. Yang dimana dia sepanjang, yang mana lebar ya? Pokoknya itulah. Nah, untuk kita akses elemennya, ya tinggal lihat print. Sini yang kita mau akses
data yang indeks ke satu dan kedua. Yang mana indeks ke satu, yang mana indeks kedua? Kita bisa lihat. Oh, indeks ketiga. Nah, jadi kita jalankan. Nah, dia akan muncul dua ya. Oh ya, ini maksudnya dia kita mau akses data dari indeks pertama yaitu ini. Ini indeks pertama. Ini karena indeks yang di awal itu nol, indeks nol ini. Indeks nol ini indeks pertama. Nah, indeks pertama pada baris ketiganya. Apa yang namanya? Ya, indeks ketiga pada indeks pertama. Nol, satu, dua, tiga. Jadi dia muncul dua seperti itu. Dia multidimensional. Nah, mungkin seperti ini saja contoh multidimensional list. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.